kalau misalkan ada yang itu masuk, terima aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya harap kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Silakan, Reva, bikin doa dulu. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan pembelajaran ini menyenangkan bagi kalian semua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak mau absen dulu, kira-kira siapa yang tidak hadir? Aldi, masuk. Alvin, hadir Pak. Anggi, Asifa, Bara, Brian, Sakit, Caca, Dea, Patril, Gil, Feby, Windy, Nias, Jody, Yesia, Luis, Maislapa, Guntur, Rifki, Nasya, Putri, Raditya, izinnya, Reva, Reza, Reza, izin, Rizky, izin juga, Sabrina, Aja, Andaika, Angga, ini juga Ramadhani. Banyak sekali yang kita lihat. Oke, baik. Setelah kita berdoa, terus Bapak mengabsen kehadiran kalian. Sekarang Bapak akan memberikan sedikit persepsi mengenai pembelajaran kita siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan mempelajari tentang ritme dan melodi notasi balok. Notasi balok. Apa sih manfaatnya kita mempelajari notasi balok? Agar kita dapat mengapresiasi karya-karya yang ada. Misalkan lagu Tanah Airku, kita dapat mengapresiasi lagu Tanah Airku dengan membaca notasi balok. Itu manfaatnya. Jadi ketika kita mendengarkan lagu baik itu lagu pop, lagu bertema kebangsaan, lagu-lagu nasional, kita dapat mengapresiasi lagu tersebut dengan membaca notasi balok. Nah, itu ya. Terus apa sih tujuan kita mempelajari notasi balok? Nah, di sini ada tujuan kalian setelah mengikuti pembelajaran
notasi balok pada siang hari ini. Yang pertama, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyaksikan video, nanti ada Bapak akan tayangkan videonya. Pembelajaran notasi balok peserta didik dapat membuat ritmis notasi balok dengan menggunakan aplikasi Maestro. Sudah diinstal semuanya aplikasi Maestro? Ya, bagus. Nah, terus ada tujuan kedua. Tujuan kedua, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyaksikan video, kalian dapat memainkan dan menampilkan ritmis notasi dengan aplikasi Maestro. Nah, sekarang kita nanti menyaksikan dulu videonya. Kita nanti setelah kita menyelesaikan menonton video, kita akan latihan membuat dan memainkan ritme notasi. Kita menggunakan aplikasi Maestro. Oke. Nah, itu tadi tujuannya. Tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, akan Bapak bahas sedikit tentang notasi balok. Apa sih notasi balok? Notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatakan ciri dan nada yang dimunculkan dalam gambar. Notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya nada yang diwujudkan dengan gambar. Itu notasi balok. Nah, ada beberapa bagian notasi balok. Yang pertama ada garis paranada. Terus ada garis paranada merupakan garis-garis sejajar. Garis paranada. Ada berapa garis paranada? 5. Ada 5 ya. Garis yang pertama di bagian paling bawah. Terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Spasinya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus lanjut tanda kunci. Ada tanda kunci. Ini tanda kuncinya. Ini disebut dengan kunci G. Kunci G. Terus itu namanya kunci G. Terus yang ketiga ada not. Ada not. Ada bagian-bagian not. Yang paling besar di bagian bawah namanya kepala not. Terus yang lurus ke atas ini namanya tirai. Terus ada belalainya merah. Terus, nah ini yang paling penting adalah bentuk-bentuk. Yang paling atas adalah not berisi 4 ketuk. Terus not nah berisi 2 ketuk. Not seperempat berisi 1 ketuk. Not seperempat berisi setengah ketuk. Terus not seperempat 16 berapa ketuk? Seperempat ketuk. Terus yang terakhir not sepertiga 2. Nah, berapa ketuk? 8 ketuk. Nah, terus ada tempo. Tempo ada berapa? Ada 3. Tempo cepat. Itu tadi ulasan sedikit tentang notasi balok. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video
video tentang notasi balok. Kalian saksikan dengan seksama. Ini gimana cara bacanya? Nonton videonya sampai habis, karena setelah ini kamu akan bisa baca not balok. Ternyata mudah dan gak sesulit yang kita bayangin. Are you ready? Let's go! Dalam membaca not balok, kita selalu berurusan dengan dua hal, yaitu pitch dan juga rhythm. Pitch adalah tinggi atau rendahnya nada, sedangkan rhythm adalah ketukan. Jadi kalau pitch itu lebih vertikal, sementara ketukan atau rhythm itu lebih horizontal ya. Untuk permulaan, kita sebagai penyanyi dan pemula akan fokus ke pitch-nya dulu. Karena jauh lebih simpel daripada ketukan, dan juga kalau kita misalkan baca not balok di paduan suara gitu. Ketukannya kita bisa ikutin aja sebelah-sebelah kita ya, tapi pitch-nya harus bener. Makanya kita belajar pitch-nya dulu. Oke? Yuk kenalan dulu dengan dua simbol ini, yaitu treble clef dan bass clef. Di Indonesia, treble clef biasa dikenal sebagai kunci G, sedangkan bass clef lebih dikenal sebagai kunci F. Sebetulnya ada lagi satu simbol yaitu C clef atau kunci C, cuman hari ini kita nggak usah bahas dulu. Kunci G atau treble clef biasanya dipakai oleh penyanyi sopran, alto, tenor, biola, flute. Soalnya dia digunakan untuk membaca not dari tengah ke atas. Ya, jadi bisa dikatakan not tinggi lah gitu. Sedangkan kunci F atau bass clef biasanya digunakan untuk membaca instrumen yang notnya rendah seperti tangan kiri di piano, cello, bass, dan penyanyi bass di choir juga biasanya menggunakan bass clef ini. Jadi ya bisa dibilang kalau treble clef itu nada tinggi, kalau bass clef nada rendah. Garis para nada. Sekarang kita lihat tuh apa sih fungsi dari garis-garis di not balok itu. Garis-garis ini disebut sebagai garis para nada atau bahasa Inggrisnya staff. Sebetulnya yang harus kita lihat di sini bukan cuma garisnya aja, melainkan juga spasi atau ruang kosong di antaranya. Soalnya mereka juga punya fungsi loh. Garis dan spasi ini menunjukkan pitch atau tinggi rendahnya not yang kita baca. Sederhana aja ya, makin tinggi notnya atau nadanya, ya semakin tinggi juga pitchnya. Untuk garis para nada dengan kunci G, berikut ini nadanya. E, G, B, D, F. Hafalin ya, biasanya kalau pakai bahasa Inggris, kita menggunakan kalimat every good boy deserve fudge untuk cara menghafalnya. Kalau kamu ada ide buat kalimat bahasa Indonesia yang bisa dipakai untuk menghafal tulis di komentar di bawah, oke? Sedangkan untuk spasinya ada F, A, C, E atau face, ya lebih gampang hafalinnya ya. Nah sekarang nih, selain garis-garis yang ada, kan ada 5 tuh. Not balok bisa sampai keluar garis. Contohnya nada ini nih, nada C. Dia duduk di garis di bawah garis yang paling bawah dari garis para nada. Nada C ini menggunakan garis yang biasa disebut sebagai ledger lines atau bahasa Indonesianya garis bantu. Garis bantu bisa di bawah, bisa juga di atas seperti ini. Nah yang barusan kan garis para nada untuk kunci G. Sekarang yuk kita lihat garis para nada dengan kunci F atau bass clef. Konsepnya sama, tapi not-notnya beda. Kalau bass clef, notnya adalah G, B, D, F, A atau bahasa Inggrisnya Grizzly Bears Don't Fear Anything. Sekali lagi, kalau kamu punya kalimat yang lebih bagus dalam bahasa Indonesia untuk menghafal ini, tulis di komentar di bawah. Sedangkan untuk spasinya ada nada A, C, E, G. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menghafal posisi not pada kunci F dan kunci G tadi ya. Sebelum kita lanjut, yuk kita quiz dulu. Nada apakah ini? Ya, nada apa? Kalau kamu menjawab A, maka kamu benar. Nada apakah ini? Jawabannya adalah F. Nada apakah ini? Ini adalah nada B. Gimana? Udah bisa kan ya? Harusnya udah gampang. Yang penting lihat dulu, ini kunci G atau kunci F. Setelah kamu udah tahu kunci G dan kunci F, kita lihat yang namanya middle C. Middle C adalah nada C yang berada di antara kunci G dengan kunci F. Jadi kalau ini kunci G, ini kunci F, middle C itu di sini, di tengah-tengahnya. Jadi kalau kamu lihat pemain piano ya, tangan kanannya kan main kunci G, tangan kirinya main kunci F. Nah, not di tengah-tengah ini adalah middle C ya. Ini jadi ada perspektif kita ngelihatnya bahwa memang kunci G itu untuk yang di atas dan kunci F untuk yang di bawah.
selanjutnya nih, kamu pasti sering lihat simbol ini kan? Biasanya kita kenal mereka dengan crest dan moll. Untuk bahasa Inggrisnya atau bahasa internasionalnya adalah sharp dan flat. Menurut saya penting ya untuk belajarin bahasa Inggrisnya juga, apalagi di era sekarang di mana semua udah nggak terbatas lagi, benar-benar kita bisa ngomong dengan orang dari Amerika, bisa ngomong dengan orang dari Italia dan sebagainya. Semua menggunakan bahasa yang sama, yaitu sharp dan flat. Gunanya simbol ini adalah untuk menaikkan atau menurunkan setengah dari nada yang sudah ada. Misalnya, ini kan nada A ya. Nah, kalau kita tambahin simbol sharp di depannya, maka A tadi akan berubah menjadi A sharp atau A crest. Sedangkan kalau nada A ini kita tambahin simbol flat atau moll, maka dia akan turun setengah menjadi A moll atau A flat. Sharp dan flat ini berlaku dalam satu bar. Artinya kalau ada nada yang berubah menjadi crest di satu bar tersebut, maka nada yang sama di lainnya akan mengikuti nada itu. Misalnya nih, dalam satu bar, di depan ada nada A crest, maka A selanjutnya akan menjadi crest juga tanpa harus ditambahin simbol. Kecuali kalau ada simbol yang ini. Simbol ini disebut sebagai natural sign. Fungsinya adalah mengembalikan nada ke posisi natural. Misalnya dia crest, maka dia kembali ke natural. Atau dia flat atau moll, maka dia kembali ke natural lagi. Peletakan simbol crest dan moll di awal para nada menunjukkan nada dasar dari lagu yang kita baca, atau bahasa Inggrisnya key signature. Kalau nggak ada simbol ini di depan garis para nada, maka dia key signature-nya adalah C mayor. Jadi bersih tuh, kalau di piano tutsnya putih semua, nggak ada yang hitam ya, jadi nggak ada crest, nggak ada moll. Kalau depannya ada 2 crest, maka dia adalah nada dasarnya D. Kalau ada 4 moll, maka dia adalah A moll. Untuk melihat berapa crest, berapa moll untuk mewakili key signature apa, kamu bisa melihat diagram ini, yaitu circle of fifth. Sekali lagi ini juga hafalan sayangnya ya. Ya nggak sayangnya sih, penting juga kita hafalin. Jadi kamu harus tahu tuh, oh kalau 2 crest itu D, kalau 1 moll itu F, kalau 2 moll itu bass, kalau 3 crest itu A, dan sebagainya ya. Lihat diagram circle of fifth. Kalau udah begini, gampang guys. Kita hanya perlu menggunakan solmisasi untuk baca not balok. Contoh seperti ini ya. Kalau tanpa crest dan moll, dia kan nadanya di C. Artinya apa? Artinya do adalah C. Jadi ya gini aja. Do, re, mi, fa, sol. Do, mi, sol, mi, do. Berarti kalau ada 3 crest, nadanya adalah A. Meaning, do sama dengan A. Do, re, mi, re, do. Dan kalau 1 moll, do-nya sama dengan F. Do, re, mi, fa, sol. Gampang ya, konsepnya ternyata begitu ya. Yang penting hafalin notnya apa, di garis apa, berapa crest untuk menentukan do-nya di mana. Aman kan sampai sini ya? Tenang, saya punya 2 poin lagi untuk saya sampaikan dalam video kali ini. Bertahanlah. Apa maksud angka-angka ini? Ini adalah yang disebut sebagai time signature, atau yang menandakan berapa ketukan dalam satu bar. Kamu nggak perlu bingung lihatnya, cukup lihat angka yang di atas saja. Misalnya ini 4/4, artinya ada 4 ketukan dalam satu bar. Atau ini 6/8, artinya ada 6 ketukan dalam satu bar. Kalau ini 3/4, sama, ada 3 ketukan dalam satu bar. Jadi kalau 4/4, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Kalau 3/4, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga. Kalau 6/8, tu, wa, ga, pa, ma, 6, tu, wa, ga, pa, ma, 6, kecing, 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 kecing. Terus angka bawahnya apa? Itu menentukan jenis not yang digunakan untuk menghitung ketukannya. Misalnya 4/4, ya berarti menggunakan 4 not seperempat. Sedangkan not 6/8 adalah 6 ketukan not seper-8 ya. Oke, ini poin terakhir nih dalam video ini ya. Saya mau ngomongin yang namanya dynamic markings atau tanda dinamika. Mereka itu ngebantu kita dalam membacanya supaya tahu nih ekspresinya mesti gimana ya bacanya, supaya nggak kayak robot gitu. Yang pertama adalah ini, P untuk piano dan F untuk forte. Piano adalah lembut, sedangkan forte adalah keras. Kita bisa lihat level keras dan lembutnya dengan table ini ya. Ada pianissimo, piano, forte, fortissimo, dan seterusnya. Ada juga ini, crescendo dan diminuendo atau decrescendo. Mereka menandakan kalau crescendo makin lama makin keras,
Kalau di minuendo sebaliknya, makin lama makin lembut. Dynamic markings atau tanda dinamika ini menentukan ekspresi dalam lagu, jadi kita penting banget untuk mengikutinya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian yang bertahan sampai sini ya, luar biasa. Kalian benar-benar hebat. Artinya kalau kalian masih di sini, kalian benar-benar niat untuk belajar. Keren. Oh, dari sini saya pengen kalian mencari not balok dan mulai menganalisa apa yang kalian tahu dari video ini dan kalian coba baca. Untuk ketukannya nyusul deh, tapi like dulu video ini ya, untuk bikin saya tahu bahwa kalian suka materi seperti ini. Tulis juga komentar kamu, gimana Pak? Oke, sampai di sini mengerti? Mengerti? Mengerti, bagus. Nah, di video tadi kita sudah mempelajari nada-nada. Di situ ada nada 4/4, ada nada 3/4, ada nada 6/8. Banyak sekali ya. Nah, Bapak punya satu video lagi. Video ini untuk kalian membaca ritme notasi bab. Nah, ini videonya. Nah, video latihan membaca notasi balok. Perhatikan instruksinya. Mainkan notasi pada video dengan menepuk tangan. Ya. Ketika berjumpa dengan tanda diam, maka mainkan dengan kaki. Nah, ketika kalian berjumpa dengan notasinya, kalian pakai tangan. Nah, ketika berjumpa dengan tanda diam, kalian pakai hentak kaki. Nah, kita coba dengan latihan pertama. Ya. Kita ulangi. Nah, cara Bapak pakai penggaris. Ya. Mulai dari sini. Siap? Sama-sama. 1, 2, 3, 4. Kita ulangi videonya dan kalian mengikuti tempo dari video. 2, 3, 4. Mari kita masuk ke pola pertama. Dengarkan berulang kali, kemudian stop videonya dan ulangi secara pelan. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. 2, 3, 4. Coba kalian ulangi. 1, 2, 3, 4. Terus. Sekarang mari kita masuk ke pola kedua. Ya, pola kedua kalian dengarkan dulu baru kalian mainkan.
Lagi. Kita ulangi. Siap? 1, 2, 3, 4. Ya, nggak ada lagi. Di belakang nggak ada. Prok terakhir. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Lanjut ya. Bola ketiga. Pam 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 pam. Bingung? Mulai bingung? Ya, nih, lagi. Pop, 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 pop. Bisa? Ya, kita lagi. Bisa. Mulai bingung? Lanjut, kita masuk pola keempat. Dengarkan baik-baik. Pam, 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 pam. Mulai bingung? Ulangi lagi. Dengarkan baik-baik. Kenapa Putri? Putri mau coba ke depan? Lagi aja ya. Ya, pop, 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 pop. Sekarang tanpa iringan. 1, 2, 3, 4. Pop, 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 kita lanjut pola kelima. Dengarkan baik-baik. Lagi-lagi. Oke, 1, 2, 3, 4.
kompak. 1, 2, 3, 4. Oke, itu tadi 5 pola ritme yang akan kalian buat seperti itu nantinya. Nah, sekarang Bapak juga ada latihan pola ritme. Ya, siapa yang bisa membunyikan pola ritme ini? Ini tanda hentak kaki 2 kali atau 2 ketut. Jadi gimana bunyinya? Pop, 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 boom. Pop. Gimana? Pop, 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 boom. Kita mulai dari sini. Ini nada ini berapa ketuk? 4. Jadi dibunyikan berapa kali? 1 kali, tapi menunggunya 4 kali. Jadi bunyinya pop, 2, 3, 4. Pop, 2, 3, 4. Pop, 2, 3, 4. Pop, 2, 3, 4. 3, 4. Nah, itu. Kalau ini berapa kali dibunyikan? 2 kali, tapi harus menunggu 4. Jadi 1 kotak, 1 birama berisi 4 ketut, tapi nadanya ada 2. Gimana cara bunyikannya? Pop, 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 pop. Jadi ada 2. Bunyikan 1, menunggu 1. Nah, ini gimana cara membunyikan ritme ini? Siapa yang bisa mencontohkan? Ya, siapa yang bisa mencontohkan latihan membaca ritme yang ini? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Tidak bisa? Pop, 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 dum, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lagi dunia kan habis, itu nggak ada. Ya ulangi, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya ada lagi. Nah yang ini. Siapa yang bisa membaca atau mempraktekkan pola ritme ini? Siapa yang bisa? Bisa? Nah, sekarang Bapak contohkan, kalian perhatikan. Pop, 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 pop. 3, 4. 2, 4.
Coba perhatikan, makanya dibaca, jangan ikut teman samping-sampingnya. Ulangi ya. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Ya, terus selanjutnya. Nah, siapa yang bisa membaca ritme ini? Repa bisa? Coba ya Repa ya. Di situ ada Repa di situ. Nah, coba berdiri, coba. Ya. Ya, Repa. 1, 2, 3, 4. Betul? Sekarang semuanya. Ya, semuanya ya. 1, 2, 3, 4. Sip. Nah, sekarang siapa lagi yang mau coba? Ini gampang. Gak ada, cepat. Gak ada. Mau coba? Siapa yang mau coba? Alfi mau coba? Ya, siapa yang mau coba? Coba. Ya, ini Bapak contohkan, kalian perhatikan. Bapak contohkan, kalian perhatikan, simak baik-baik. Prap, 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 dum. Prap, 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 dum. Prap, prap, dum. Prap, 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 dum. Ini nggak cepat ya yang ini, karena garis di atasnya satu di garisnya nih sama dengan ini 1. Jadi bunyinya 2, 4. Nah ini bunyinya seperti ini. 2, 2, 2, 4, 2. Bisa? Enggak, sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ulangi. 1, 2, 3, 4. Prap, 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 prap. 2, 4, prap, 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 dum. Prap, 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 dum. Prap, prap, dum. Prap, 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 prap. Terus kita lanjut ke contoh berikutnya. Latihan membaca ritme. Gimana cara bacanya? Coba, praktekkan, coba. Ayo, coba. Prap, 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 prap. Lagi, ya. 1, 2, 3. Jum, prap, 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 jum, prap, prap,
Prok. Ya, lagi. 1, 2, 3, 4. Perhatikan Bapak baik-baik ya. Prok, 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 prok. 1, 2, 3, 4. Prok, 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 prok. Lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, sama semuanya. Ya, semuanya. 1, 2, 3, 4. Ya, lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, sekarang contoh yang ini siapa yang bisa membuktikan contoh ritme berikut? Bisa? Bisa. Bisa? Ya. 1, 2, 3, 4. Dibaca ininya. Prak, 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 bum. Prak, 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 prak. Lagi. 1, 2, 3, 4. Jangan lihat ke Bapak, lihatnya di sini. Ya, lihatnya di sini. Prak, 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 bum. Kalau ada garis di atas, perhatikan semuanya, serius ya. Bapak mohon semuanya serius. Prak, 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 bum. Prak, 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 prak. Prak, 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 bum. Prak, 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 prak. Lagi. 1, 2, 3, 4. Prak, 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 bum. Lagi. Bum ini pakai kanan atau pakai kaki? 1, 2, 3, 4. Prak, 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 bum. Prak, 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 prak. Lagi. Kita kompak. 1, 2, 3, 4. Prak, 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 bum. Prak, 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 prak. Lagi. 1, 2, 3, 4. Prak, 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 bum. Prak, 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 prak. Nah, sekarang contoh berikutnya. Prak,
prak 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 prak. Bisa? Prak, ingat. 2 kalau ada garis atas, ya, lagi ya. Tak, 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 bum. Tak, 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 tak. Lagi ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita sudah mempelajari latihan-latihan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan pola ritme sederhana dengan menggunakan aplikasi Maestro. Nah, sekarang silakan kalian buka aplikasi Maestro-nya. Sudah? Sudah buka aplikasi Maestro. Nah, sekarang kita akan mempelajari aplikasi Maestro. Di atas aplikasi itu ada beberapa simbol-simbol yang harus kalian pahami, ya. Kamu sudah buat? Belum. Yang ini? Enggak, belum. Ya. Yang pertama harus kalian perhatikan. Yang pertama, di pojok kanan atas, pojok kiri atas ada lambang gear. Itu untuk pengaturan. Di samping lambang gear ada lambang play. Ya, ini untuk mendengarkan apa yang sudah kalian buat. Ya, nanti kalau misalkan kalian sudah membuat pola-pola ritme, nanti bisa kalian dengarkan dengan play. Ya, kolom kedua paling atas, kolom kedua sebelah kiri. Kolom ketiga di situ ada pilihan-pilihan nada. Pilihan-pilihan nadanya ada nada penuh, bulat yang di dalamnya ada kosong, itu namanya not penuh. Kalau kalian menggunakan not penuh, berarti satu kotak, satu birama seperti ini ya. Kalau kalian menggunakan not penuh, berarti satu kotak ini hanya berisi satu nada seperti ini. Ini namanya not penuh. Berarti satu kotak satu nada, sama seperti ini. Ya. Nih, not yang paling kiri, not penuh, not yang bulat, yang kayak angka 0, itu namanya not penuh. Berarti satu kotak cuma ada satu. Nah, terus nada yang kedua itu nada not setengah. Nah, lihat, ada nggak nada seperti ini? Ada kan? Itu satu kotak, satu birama hanya berisi 2 not setengah. Nah, habis itu nada seperempat. Nada seperempat.
prak, 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 prak. Satu kotak hanya berisi 4 nada. Ya, satu kotak hanya berisi 4 nada kalau kalian menggunakan nada ini. Terus selanjutnya, kalau kalian menggunakan benderanya satu, nada dengan belalai satu, benderanya satu, itu hanya berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kotak isinya 8. Nah, terus tanda istirahat di sebelahnya. Tanda istirahat ada di sebelahnya. Tanda hentak kaki tadi, tanda istirahat. Ya, tanda istirahat ada yang kotak menghadap ke bawah, ada kotak menghadap ke atas. Kotak yang menghadap ke bawah itu berarti satu ketuk cuma 4. Satu kotak cuma ada satu kotak. Ini. Nah, ini satu kotak, satu birama, 2 tanda istirahat. Terus yang kayak angka 3, yang keriting, yang angka 3 itu 1 angka kan, 1 tanda istirahat. Sampai di sini paham? Paham? Semuanya paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Yang mana? Garis yang mana? Yang ini? Ini? Pada istirahat? Ini 1, 2, 3, 4. Jadi isinya 4. Kalau kotaknya ada di sini, kotaknya ada di bawah garis, isinya 4. Kalau dia di atas garis, itu berarti 2 kotak kaki. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini satu kali. 1, 2, 3, 4. Kalau kotaknya bergantung di atas garis. Ya, bergantung kayak gini ya. Tapi kalau dia ada di atas garis, itu berarti satu kotak ada 2 angka kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3, 4. Mungkin masuknya yang ini. Oh, yang ini. Nah, bedanya apa? Bedanya dia ada di atas garis kan, bukan di bawah garis, ya kan? Tadi kan dia bergantung di atas garis ini kan. Nah, sekarang dia ada di atas garis. Berarti ini hitungannya tuh prak 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 boom. Prak 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 prak. Paham? Nah, sekarang kalian coba membuat pola ritme sederhana berisi 2 sampai 4 birama, 2 sampai 4 kotak. Kotaknya ini 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan kalian coba membuat pola birama sederhana. Nah, seperti ini kan 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Seperti ini kan 1 kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kalian buat, kalian coba bunyikan di play, kan itu bisa di play. Ya. Coba kalian buat ya. Seperti apa? Buat ini. Tekan lagu ini. Ini apa ini? Ini ya kan?
bikin 2 sampai 4 birama. Kalian mau 5 birama juga boleh. 2 sampai 4 birama. Sama nafsunya bisa. Ya. Nah, ini juga boleh. Ini berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini kan batasnya. Ini kan batasnya. Kalau mau jelas seperti ini. Coba kerasin volume. Nah, coba bunyiin. Gimana cara bunyikannya? Temponya dilambatin temponya. Mana tempo? Cepat. Coba kamu bunyikan ritmenya. Gini. Nah, tangan sama kaki. Kalau kamu gimana? Coba. Prak, prak, dum, dum, prak, 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 dum, prak, 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 dum, prak, dum, prak, 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 coba. Bentar. Ya, bagus. Nah, ini gimana cara bunyinya? Dua gampang. Dua gampang. Coba kita dulu, ini belum selesai. Nah, gimana? Itu kan tanda berhenti. Tanda berhenti yang ini. Yang keempat. Ini yang satu. Empat. Nah, coba. Gimana cara bunyinya? Terus buat lagi. Lalu sedikit. Nah, ini gimana? Ya, bentar. Gimana? Buat lagi terus. Sudah bagus. Ya, gimana? Tanda berhenti. Kalau 4, jadi kan 1, 2, 3, 4. Ini kali 2.
tiga dong. Nah, kalau cuma satu ya. 2, 3, 4. Dah. Gimana wis? Alvin wis pulang. Salah bapak. Ya, ini 2. Ada juga. Gimana cara bunyikannya? Coba bunyikan. Kalau begini. Ya. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 2, 2. Dum, dum, 2, 2, 4. Buat lagi yang panjang. Jangan Luis. Betul Luis. Ya. Gimana cara bunyinya? 2, 3. Terus, Putri. Coba Putri. Ayo, kamu mau datang Putri. Ya, gimana Putri? Mana? Buat saja sebisa kamu. Habisnya. Bisa lah ini. Kan. Pakai bahasa boleh. Nah, hapusnya ini dulu, baru ya. Dah? Dah? Yang lain sudah? Sudah? Kalau sudah, coba kalian screenshot dan kirim ke WA grup. Nanti kita tampilkan di project ini. Coba di screenshot. Ayo, punya Reva dulu. Nah, langsung kirim. Ya. Ini punya Reva. Siapa yang bisa membunyikan punya Reva? Ya. Bisa? Ya, kita sama-sama bunyikan punya hasil karya dari Reva. Ya, 1, 2, 3, 4. Prap, 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 dum, dum. Prap, prap, dum, prap, dum, prap, dum, prap, prap. Ya, bagus. Yang lain? Mana yang lain? Belum ada nih. Screenshot kirim ke grup. Reva sudah. Nih, siapa lagi nih? Sabrina ya punya.
Ya, siapa yang bisa bunyikan melodi sederhana punya Sabrina? Prok prok dum dum prok 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 dum prok dum prok dum prok prok prok. Ya, sama-sama. 1 2 3 4. Ada 1 orang atau 2 orang yang salah. Jadi, ya siapa lagi? Ini punya Sipa. Ya, punya Sipa. Ya, 1 2 3 4. Ya, prok 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 dum prok 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 dum prok prok dum dum prok 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 dum prok 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 dum prok prok dum dum. Siapa lagi? Tadi Asifa sudah. Ini siapa nih? Sabrina kata tadi. Oh iya, Tandika. Wah, Tandika di atas bawah nih. Siapa yang bisa? 1 2 3 4. Prok 2 3 4. Prok 2 3 4. Prok 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 dum prok 2 3 4. Prok 2 3 4. 2 3 4. Prok 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 prok. Ini agak berantakan memang. Banyak nol-nol-nolnya. Nol-nolnya terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa, kan kita lagi belajar. Ada ikan, ini Kesia. Ya. Mana Kesia? Coba kamu duluan. Coba berdiri Kesia. Kesia berdiri dan membunyikan hasil dari apa yang sudah dibuatnya. 1 2 3 4. Sip, bagus. Nah, semuanya sudah di screenshot. Oke, sekarang semuanya coba berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan coba membunyikan apa hasil karya dari teman kalian. Yang pertama punya Reva. Kita bunyikan sama-sama. Ya, kompak. Punya Reva. 1 2 3 4. Lagi. 1 2 3 4. Ya, bagus. Selanjutnya punya Sabrina. Punya Sabrina. Ya. 1 2 3 4. Punya Sabrina sudah. Sekarang Asifa. 1 2 3 4. Oke, bagus. Tadi Asifa, sekarang Tandika. Banyak penunggunya ya, punya Tandika. Tidak apa-apa, cuma
Kita coba bunyikan. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4. Banyak nunggunya. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tidak apa-apa. Tante Eka sudah sekarang punya Keisha. 1, 2, 3, 4. Iya, bagus. Keisha udah. Siapa ini? Saya. Siapa saya? Ya, siap. Di sini ada bendera. Di sini banyak garisnya 1, garisnya 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Prak, 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 prak. Ah, ya. Ini prak, 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 prak. Ya, siap. 1, 2, 3, 4. Apa yang kamu bikin? Gak apa-apa. Ya, terakhir siapa nih? Caca. Terakhir punya Caca. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Semuanya sudah bisa membuat dan membunyikan notasi balok. Oke, bagus. Nah, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini, dan kalian semua sudah bisa menggunakan aplikasi Maestro. Baru pertama kali kita mencoba aplikasi Maestro, tapi kalian sudah menguasai aplikasi tersebut. Nah, bagus. Dengan kita praktek tadi, kalian membuat dan membunyikan aplikasi di Maestro. Berakhir pula pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak akan merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita mempelajari pelajaran apa? Seni budaya, khususnya notasi kalau ada tanda istirahat, ada tanda nama dan bentuk notasi, ada not penuh, habis itu not setengah, habis itu not seperempat, habis itu not seperdelapan, habis itu 32. Begitu juga tanda berhenti. Ada tanda berhenti penuh, tanda berhenti setengah, tanda berhenti seperempat, tanda berhenti seperdelapan, tanda berhenti seper-16, tanda berhenti seper-32. Iya, sama. Notnya ada penuh, tanda berhentinya juga ada penuh. Ya, ini not berhenti penuh namanya. Ya, paham kan? Nah, alhamdulillah kita telah
melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sampai di sini ada yang belum paham, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah, semuanya sudah paham dan pembelajaran kita pada siang hari ini telah selesai. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, Bapak harap Reva memimpin doa kita pada pertemuan siang ini agar apa yang kita dapat pada siang ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, silakan Reva pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini dan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kalian keluar dengan tertib. Iya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya, pakai maestro. Di FPP Ya.